Awali acara hening cipta dan doa bersama ini, bersama-sama mengawalinya dengan memohon ridho dan berkah Allah. Semoga doa bersama ini menjadi berkah buat kita, berkah buat hajat kita, berkah buat seluruh semesta. Oleh karenanya mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di Quran Allah menyatakan idza asobathu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila datang kepadamu musibah, maka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Buat siapa sih kata-kata ini? Karena kita secara otomatis sering sekali mengatakan kalimat ini ketika ada orang yang meninggal. Begitu ada orang meninggal sudah otomatis kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal Allah sudah mengatakan aku bersama kamu, lebih dekat kepadamu daripada uratnya di leher. Jadi buku itu yang saya dikirim oleh Buya adalah Ra'aitullah. Judulnya Melihat Allah. Saya selalu percaya bahwa di semesta ini tidak ada yang kebetulan. Karena pikiran beliau yang menggerakkan tangan beliau untuk menyampaikan buku itu kepada saya lewat Kang Abu. Bahkan tadi saya sempat merenung khusus, meditasi khusus untuk beliau. Dan saya menganggap pemberian ini bukan semata-mata pemberian. Tapi beliau menitipkan ini karena beliau sudah tahu beliau akan pulang. Bahkan sebetulnya sebelum ini, saya dengan istri saya sempat melihat foto beliau di Facebook. Dan rasa ini sudah ada pada saya, pada istri saya. Dan istri saya mengatakan, kayaknya beliau tidak lama lagi. Makanya begitu dapat berita itu, saya hanya konfirmasi ke Kang Abu dan ternyata itu. Rasa itu sudah sampai kepada saya. Dan saat kemarin saya membuka buku itu, 3 buku itu, ya, saya meneteskan air mata. Kenapa beliau menitipkan 3 buku itu? Dan buku itu langsung saya baca. Dan sebetulnya bagi saya, isi buku itu tidak asing lagi. Karena saya berkali-kali sudah membaca buku Ra'aitullah. Dan itu salah satu dasar yang melatar belakangi pencarian saya. Tapi bagi saya, bukan soal isi buku itu. Bagi saya, kenapa beliau ingat sama saya? Dan kenapa beliau menyampaikan 3 buku itu kepada saya, bukan kepada yang lain? Dan kenapa buku itu dititipkan pada saya? Ini artinya saya mewakili kita semua yang hadir di sini. Dan saya percaya semua yang hadir di sini pun sebetulnya dengan cerita saya ini kita kebagian estafet dari beliau. Kita harus menjadi seorang pemberani. Kita harus menjadi seorang pelopor. Karena menghadirkan cahaya dalam kegelapan itu penuh tantangan. Menghadirkan kesadaran di tengah orang-orang yang tidak sadar itu penuh tantangan. Kepergian beliau bukan sekedar mengingatkan kita bahwa sebetulnya kita akan seperti beliau. Itu terlalu dangkal. Tapi kepergian beliau adalah beliau menitipkan warisan kepada kita. Lanjutkan perjuanganku. Lanjutkan cita-citaku. Lanjutkan visiku. Lanjutkan misiku. Dan misi beliau adalah misi Allah. Visi beliau adalah visi Allah. Kalau kita dengar dari kajian-kajian beliau, beliau selalu menunjukkan tingkat ketauhidan yang penuh kesadaran. Dan semoga itu menjadi pelajaran bagi kita. Oleh karena itu, doa bersama ini saya akan bagi 2 tahap. Tahap pertama, kita akan hening cipta. Hanya hening saja. Dan tahap kedua nanti saya akan memandu doa ini secara islami. Karena beliau mengambil jalan ini untuk kepergian beliau. Baik, kita akan mulai. Silakan mengambil tempat yang nyaman. Duduk yang tenang. Sebagaimana Allah menyatakan di Quran, Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Berdoalah kepadaku dengan penuh rasa hormat dan tersembunyi. Itu perintah Allah dalam Al-Quran. Doa itu bukanlah kata-kata yang keluar dari mulut. Tapi doa itu wa khufyatan.
sesuatu yang tersembunyi. Tutup matanya, tutup mulutnya. Heningkan cipta kita, tidak usah berpikir apa-apa, tidak usah ingin apa-apa. Dan saat kita memasuki hening cipta, berarti kita sedang memasuki medan kuantum kita. Kita sedang memasuki frekuensi yang paling tinggi. Dan begitu kita masuk dalam dimensi energi, berarti kita terhubung dengan semua. Tidak ada ilusi keterpisahan lagi. Kita dengan beliau terhubung dalam dimensi kuantum, dalam dimensi kelima. Hening cipta dimulai. Selesai. Terima kasih para sahabat semuanya. Saya merasakan kebahagiaan beliau barusan. Saya merasakan penyatuan dengan seluruh semesta. Beliau bukan lagi setitik cahaya, tapi beliau sekarang sudah menjadi samudra cahaya. Beliau sudah mengambil satu ruang di semesta ini, ruang tanpa ruang. Waktu tanpa waktu. Beliau sudah kembali sempurna. Dalam hening cipta tadi, kita memasuki medan kuantum. Kita memasuki kesadaran murni. Dan tadi kita terhubung semuanya, satu sama lain. Begitu kita bicara materi, semua menjadi terpisah. Begitu kita masuk dalam dimensi kuantum, dimensi kelima, memasuki atma kita yang sesungguhnya, kita tadi merasakan sebuah getaran yang luar biasa. Hening, bening, dingin. Dan insya Allah, kita telah terhubung. Dan sekarang kita akan masukkan pada tahap yang kedua. Mari kita sadari nafas kita untuk sementara waktu. Fokuskan pikiran pada nafas. Sadari kehadiran dia. Sadari kehadiran dia sang hidup. Karena nafas adalah segalanya bagi kita. Nafas adalah harta yang paling berharga. Orang bisa beli rumah sakit, tetapi orang tidak bisa membeli nafas. Orang bisa beli ventilator, tetapi dia tidak bisa memberi kehidupan. Sadari kehadiran dia dalam diri kita. Sadari sepenuhnya bahwa dia adalah Tuhan yang Maha Nyata, yang memenuhi seluruh sel dalam tubuh kita, yang memenuhi seluruh ruang kosong dalam tubuh. Kita akan membacakan Ummul Quran buat almarhum ayahanda guru kita yang tercinta, Profesor Dr. Kiai Haji
Abdul Syakur Yasin Nema. Membaca surat Al-Fatihah jangan di mulut, tapi di batin kita yang terdalam. Insya Allah setelah kita tadi hening, kita terhubung dengan medan kuantum kita terhening dengan kekosongan, kita terhubung dengan alam suung asal semua kita. Sekarang tarik nafas yang dalam. Sadari kehadiran ilahi dalam diri. Lalu silakan membaca Ummul Quran dalam batinmu yang terdalam. Al-Fatihah. Amin. Amin. Baik para sahabat, baru saja kita memasuki kesadaran murni kita. Insya Allah kita sudah terhubung dengan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.